Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di materi inverse fungsi. Untuk yang sekarang kita masuk ke inverse fungsi yang bagian keempat berarti ya. Ini adalah untuk fungsi kuadrat. Pada bab sebelumnya kita juga telah mempelajari fungsi kuadrat itu seperti apa. Bentuk umum dari fungsi kuadrat itu sendiri kan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Dengan a-nya tidak boleh 0. Jadi syaratnya itu fungsi kuadrat adalah a tidak boleh 0. Kalau b sama c-nya 0 misalkan itu boleh-boleh saja. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, fx sama dengan akar x ditambah 3. Oke, yang ditanya tetap sama, f inverse x-nya itu apa? Nah, itu pertanyaannya. Berarti kita kerjakan juga, ini sebagai y sama dengan akar x ditambah 3. Nah, jika seperti ini, kita kan harus menghasilkan x sama dengan. Ingat lagi nih sifat bentuk akar. Jika kita punya a sama dengan akar b, maka b itu sama dengan a pangkat 2. Sehingga jika ini kita bisa tuliskan si akar ini menjadi pangkat 2 di y ya. Untuk y-nya. Jadi y pangkat 2 sama dengan x ditambah 3. Ini berarti kita bisa menghasilkan x-nya saja. X-nya tulis, plus 3-nya pindah ruas. Sehingga min 3 ya. Berarti y kuadrat dikurang 3. X itu sebagai f inverse y sama dengan y kuadrat dikurang 3. Jadi jika ditanyanya f inverse x sama dengan hasilnya adalah x kuadrat dikurang 3. Jadi kita mengubah si y ini menjadi x. Jadi hasilnya adalah x kuadrat dikurang 3. Itu untuk contoh soal nomor 1. Sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2, kita punya bahwa fx sama dengan 3 ditambah akar x plus 3. Maka f inverse x-nya sama dengan berapa? Gitu ya. Itu adalah pertanyaannya. Sama kalau untuk mencari inverse itu selalu kita misalkan bahwa fx-nya menjadi y. Y sama dengan 3 ditambah akar x plus 3. 3 ini kita pindah ruaskan nih menjadi y dikurang 3 sama dengan akar x ditambah 3. Akar ini sama seperti tadi menjadi kuadrat ya ketika pindah ruas. Berarti y dikurang 3 pangkat 2 sama dengan x ditambah 3. Si plus 3-nya itu kita pindah ruaskan karena kita hanya ingin x sama dengan. Berarti ini y dikurang 3 pangkat 2 dikurang 3. Sehingga dari sini kita akan punya f inverse y-nya sama dengan f inverse y itu kan si x ini. Berarti kita tuliskan mereka y min 3 pangkat 2 pangkat 2 dikurang 3. Lalu jika f inverse x-nya berarti berapa? F inverse x-nya sama dengan x dikurang 3 pangkat 2 dikurang 3. Jadi kita hanya merubah si y ke x ini. Untuk contoh soal selanjutnya. Oke, coba diresapi dulu. Kita coba lanjut lagi ke nomor 3 ya. Masih di fungsi kuadrat. Kalau tadi kan hubungannya akar dengan pangkat 2 ya. Dan sekarang kita masuk ke fungsi kuadratnya. Fx sama dengan x kuadrat dikurang 5. Maka f inverse x-nya berapa nih? F inverse x-nya ini kita misalkan y sama dengan x kuadrat dikurang 5. Oke, ini kan ada x-nya, berarti yang tidak punya x negatif 5. Negatif 5 kita pindah ruaskan menjadi y ditambah 5 sama dengan x kuadrat. Nah, si kuadrat ini kan tadi juga sifatnya itu adalah seperti ini.
Jika A sama dengan akar B, maka B itu sama dengan A pangkat 2. Artinya, jika A pangkat 2 sama dengan B, maka A itu sama dengan akar B. Jadi si pangkat 2 ini pindah ruas menjadi akar. Akar Y ditambah 5 sama dengan X. X-nya itu tadi apa? X itu sebagai F inverse Y. Maka F inverse Y sama dengan akar Y ditambah 5. Ini 5-nya masuk dalam akar ya. Sehingga kita akan memperoleh F inverse X-nya sama dengan Y ini ganti saja dengan X. Jadi akar X ditambah 5. Itu hasil dari inverse Fx sama dengan X kuadrat dikurang 5. Selanjutnya, untuk nomor 4. Untuk nomor 4 kita punya Fx sama dengan X kuadrat dikurang 6X ditambah 9. Maka F inverse X-nya berapa nih? Berarti sama saja ya. Kita misalkan ini sebagai Y sama dengan X kuadrat dikurang 6X ditambah 9. Kita pindahkan nih, misalkan kita pakai cara yang sebelumnya kan ya, plus 9 ini kita pindah ruaskan. Jadi Y min 9 sama dengan X kuadrat dikurang 6X. Kita kan harus menghasilkan X sama dengan, kita misalkan ini kan ada X, berarti X dikali X min 6. Ini Y dikurang 9. Maka X sama dengan Y min 9 per, ini pindah ruas ya, seperti yang materi-materi sebelumnya. Jadi X min 6. Ini X sama dengan, tapi di sini masih ada X. Berarti ini adalah salah. Jangan pakai cara yang ini. Berarti kita harus manipulasi dulu, supaya X sama dengan itu yang sebelah sininya ya sudah tidak ada X. Hanya ada variabel Y. Jadi ketika di ruas kanan X sama dengan, maka di ruas kiri itu udah tidak boleh lagi ada variabel X. Kita pakai cara yang lain. Ini tetap Y sama dengan X kuadrat dikurang 6X ditambah 9. Nah, kita perhatikan bahwa faktor dari ini tuh seperti apa? Supaya menghasilkan min 6 itu kan berarti haruslah X min 3. Karena ketika gini, min 3 kali X dan X dikali min 3 itu kan min 3X min 3X. Hasilnya min 6X. Kita coba uraikan mereka. Hasilnya adalah X kuadrat, X kali X kan X kuadrat, X kali min 3, min 3X, min 3 kali X, artinya min 3X, min 3 kali min 3 adalah plus 9. Ini adalah X kuadrat min 6X plus 9. Jadi kita harus mencari si min 6 itu berapa ditambah berapa angka yang sama. Jadi kan ini sama-sama min 3 nih. Misalkan ada X kuadrat min 4. Min 4 itu kan berarti min 4X. Min 4 itu kan berarti min 2 tambah min 2 gitu ya. Otomatis dia akan menghasilkan X min 2 dikali X min 2 gitu. Atau misalkan berapa dengan berapa gitu ya. Nah, dari sini kita akan peroleh bahwa X kuadrat min 6X plus 9 bisa kita misalkan menjadi ini. X min 3 dikali X min 3. X min 3 dikali X min 3 itu bisa kita tulis sebagai X min 3 pangkat 2 sama dengan Y. Pangkat 2 tadi berarti pindah ruas ke sini ya. Jadi akar Y sama dengan X min 3. Sehingga kita akan peroleh X sama dengan akar Y, si min 3-nya pindah ruas menjadi positif 3. Nah, X ini, tadi kan X adalah F inverse Y, sama dengan kita tulis mereka, akar Y ditambah 3. Si tambah 3 ini di luar akar ya, jadi hanya Y saja yang ada di dalam akar. F inverse X-nya sama dengan
akar X ditambah 3. Ini hasilnya. F inverse X sama dengan akar X ditambah 3. Oh, yang ditanyanya adalah F inverse 4 ya. Maka kalau yang ditanyanya F inverse 4, kita ganti nih si X ini jadi 4. Berarti akar 4 ditambah 3. Hasilnya 2 ditambah 3. Atau jika pilihan ganda ada kemungkinannya ini plus minus ya. Jadi nanti hasilnya ada 2. 2 tambah 3 dan negatif 2 ditambah 3. 2 tambah 3 adalah 5. Negatif 2 tambah 3 adalah 1. Jadi hasilnya itu 5 atau 1. Untuk selanjutnya nomor 5. Nomor 5 kita punya soalnya adalah fx sama dengan x kuadrat dikurang 6x ditambah 5. X kuadrat min 6x ditambah 5. Lalu yang ditanya di sini adalah F inverse X. Tetap ya, yang ditanya adalah inverse-nya karena ini materi inverse. Ini sama nih, ini ada X dan di sini juga ada X. Artinya kita harus memanipulasinya. Min 6x sama ya seperti sebelumnya. Min 6x itu kita akan peroleh dari X min 3 dikali X min 3, dimana hasilnya adalah X kuadrat min 6X plus 9. Nah ini kan plus 9, sedangkan yang kita inginkan adalah plus 5. 9 supaya jadi 5 harus dikurang dengan 4, sehingga kita bisa tuliskan ini itu sebagai X min 3 pangkat 2 dikurang 4. Jadi, nanti yang ininya bisa kita tulis menjadi Y sama dengan X min 3 pangkat 2 dikurang 4. Jadi, manipulasi dari mereka kita peroleh ini. X min 3 pangkat 2 dikurang 4. Karena supaya ini kan 9 dikurang 4 hasilnya 5 ya, sama nih, 5. Gitu. Nah, jika sudah memperoleh ini, maka kita akan bisa mencari inverse-nya. Y, si min 4 ini berarti pindah ruas, supaya tinggal X-nya di ruas kanan ya. Y ditambah 4 sama dengan X dikurang 3 pangkat 2. Pangkat 2 ini pindah ruas lagi. Tadi pangkat 2 itu pindah ruas menjadi akar. Akar Y ditambah 4 sama dengan X dikurang 3. Ingat bahwa inverse itu adalah sisakan X sama dengan. Berarti X sama dengan min 3 ini berarti harus kita pindahkan ke kiri. Akar Y ditambah 4. Min 3 pindah ruas menjadi plus 3. Ini adalah F inverse-nya ya. Karena sudah menjadi X sama dengan F inverse Y sama dengan akar Y ditambah 4 ditambah 3. Jadi ini plus 4 sama plus 3 nya nggak bisa dijumlahkan karena plus 4 nya mah ada di dalam akar. Atau bisa kita tulis F inverse X nya menjadi akar X ditambah 4 ditambah 3. Itu hasil dari F inverse X nya. Kuncinya di inverse fungsi kuadrat ini adalah manipulasinya. Ini manipulasi di sini. Kita harus bisa memikirkan dia diubah menjadi berapa fungsi, berapa ini ya faktornya. Dan pasti akan kembar, kayak ini pasti pangkat 2 gitu ya. Tidak mungkin kayak X min 2 dikali X min 1 gitu. Tidak seperti itu, pasti X min 2 pangkat 2, X min 3 pangkat 3, atau X plus 1 pangkat 2 gitu. Nah, untuk nomor 6 nya, kita coba contoh yang lain. Nomor 6, fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurang 7. Lalu yang ditanya adalah f inverse dari 5 sama dengan berapa. Oke, jika seperti ini, sama seperti tadi nih.
kita perhatikan supaya memperoleh plus 4 itu kan 2 ditambah 2 ya. Sehingga pasti faktornya itu adalah X plus 2 dikali X plus 2. Nih, ketika kita kalikan, X kali X berarti X kuadrat. X dikali plus 2 berarti plus 2X. 2 dikali X, dia 2X. Lalu 2 dikali 2 adalah plus 4. Kita tuliskan X kuadrat ditambah 2X ditambah 2X adalah 4X ditambah 4. Nah, yang kita ingin hasilkan itu adalah negatif 7. Ini adanya plus 4. Artinya ketika kita butuhnya plus 4, ini haruslah plus 4 ini harus kita tambahkan dengan berapa supaya hasilnya negatif 7. Berarti kita harus tambahkan dengan negatif 11. Kan 4 dikurang 11 hasilnya adalah negatif 7. Nah, ini kita kan punya dari sini ya. Berarti bisa kita tuliskan X plus 2 pangkat 2, si negatif 11-nya kita tulis di luar, negatif 11. Jadi dari sini, si soal bisa kita manipulasi menjadi Y sama dengan X kuadrat ini kita ubah menjadi ini. X plus 2 pangkat 2 dikurang 11. Tuh. Nah, berarti si min 11-nya sama seperti nomor sebelumnya kita pindah ruaskan menjadi Y ditambah 11 sama dengan X ditambah 2 pangkat 2. Pangkat 2-nya pindah ruas lagi menjadi akar Y ditambah 11 sama dengan X plus 2. Sekarang plus 2-nya yang pindah ruas. Plus 2-nya pindah ruas menjadi negatif 2. Akar Y ditambah 11 dikurang 2 sama dengan X. Sama seperti sebelumnya, 11 dan negatif 2 ini tidak bisa dikurangi ya, tidak bisa dioperasikan. Karena 11 ini ada di dalam akar, sedangkan negatif 2 tidak pada akar. Jadi dari sini kita akan peroleh F inverse Y-nya sama dengan akar Y ditambah 11 dikurang 2. Atau karena kita mencarinya F inverse 5, F inverse 5 sama dengan Y-nya kita ganti menjadi 5. Akar 5 ditambah 11 dikurang 2. Akar 5 ditambah 11 itu berarti akar 16 dikurang 2. Akar 16 berarti kan plus minus 4. Karena 4 pangkat 2 itu hasilnya 16, negatif 2. Negatif 4 pangkat 2 juga hasilnya 16. Maka sama seperti tadi, ini pun akan menghasilkan 2 nilai, yaitu 4 dikurang 2 atau negatif 4 dikurang 2. 4 dikurang 2 hasilnya adalah 2, negatif 4 dikurang 2 hasilnya adalah, ini sama aja kayak negatif 4, negatif 2. Berarti kita jumlahkan 4 sama 2-nya menjadi negatif 6. Jadi hasilnya adalah 2 atau negatif 6. Semoga dapat dipahami untuk materi inverse fungsi kuadrat ini. Jadi inti dari si inverse fungsi kuadrat adalah kita harus memanipulasi PK menjadi ini faktornya. Ingat lagi di materi fungsi kuadrat pada bab sebelumnya. Oke, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.